kasus perzinahan, bisa dikatakan Bang ya, dugaannya perzinahan kasus daripada menantu dengan mertua yang dibeberkan oleh seorang perempuan bernama Risma di media sosial. Dari segi hukum mungkin sebagai pakar hukum, sebagai lawyer, ini bagaimana apa menanggapi hal ini? Oke, selamat siang. Saya Dr. Firman Chandra. Coba saya menjelaskan konstruksi hukumnya. Jadi ada dua dasar hukum sebenarnya. Pertama, Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua terkait dengan KUHP di sini yang bisa masuk. Undang-Undang Perkawinan masuk di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di pasal 7 dan 8. Artinya apa? Kalau kita cerita terkait perkawinan, artinya perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebenarnya, laki-laki dan perempuan. Kemudian di pasal 7 dan pasal 8, laki-laki itu tidak boleh menikahi ibunya dan atau mertuanya. Dari sana jelas tidak boleh, kalaupun suatu saat pasangannya, istrinya meninggal, tidak boleh menikahi mertuanya. Itu yang paling penting. Yang kedua, ada dugaan-dugaan antara menantu dengan mertua yang kita sebut di KUHP pidana, yaitu masuk di overspell atau gendak atau zina, perzinahan. Jadi di sana jelas gitu lah. Kalau memang ada dugaan perzinahan antara menantu dan mertua, yaitu masuk di KUHP tersebut gitu. Tinggal nanti dilihat apakah ada alat bukti yang menyatakan bahwa mertua dan menantu itu sudah melakukan perzinahan. Memang perzinahan itu alat buktinya sempit, kecil gitu. Tapi bisa penyidik akan melakukan sebuah investigasi sebenarnya. Mulai nanti dilihat kapan berhubungan, fotonya, termasuk nanti sperma dan lain-lain, itu akan dilihat sebenarnya. Karena memang kasus perzinahan itu kasus yang private, jadi agak sulit untuk dicari alat bukti yang konkret dan lengkap. Namun dari semuanya ini ada sebuah norma yang sudah dilanggar antara menantu dan mertua. Kalau memang itu terbukti adanya sebuah hubungan erat antara menantu dan mertua dalam bentuk perzinahan, karena itu sudah melanggar kode etik kemasyarakatan, etika kemasyarakatan, dan itu sudah fatal sebenarnya. Nah, Bang, kalau berbicara tindak pidana perzinahan mungkin secara umum dan detail itu seperti apa? Jadi di pasal 284, barang siapa yang memiliki pasangan, baik perempuan ataupun laki-lakinya, yang perempuan berarti punya suami, yang laki-laki punya istri, yang melakukan gendak atau overspell akan dihukum dengan pasal gendak dan overspell perzinahan. Dan ancaman hukumannya memang sangat-sangat ringan, hanya 9 bulan. Namun pasti langsung ditahan. Karena apa? Karena ini sebuah sebuah pengkhianatan gitu dalam sebuah kehidupan. Namun balik lagi, itu adalah delik aduan. Bagi yang merasa dirugikan, itu harus mengadu. Dan di KUHP yang baru sebenarnya itu lebih bagus, karena yang mengadu tidak harus pasangan. Boleh orang tuanya, boleh mertuanya, boleh anaknya, boleh adiknya, boleh kakaknya. Kalau di KUHP yang lama pasal 284 itu hanya pasangannya yang mengadukan. Kalau sekarang boleh siapapun yang ada hubungannya. Oh, oke Bang, secara kronologis ini Bang yang kita dengar dari ceritanya, mungkin pada saat penggerbekan sang mertua sudah tidak menggunakan busana dan mantunya masih menggunakan celana dan keluar dari kamar mandi. Nah, pada saat itu si menantunya mengaku hilaf, tapi mertuanya tidak mengaku sampai saat ini. Nah, kalau Abang sendiri melihat dari kronologi dan pengakuan seperti itu, mungkin tanggapannya apakah ini sudah masuk delik perzinahan atau seperti apa? Makanya di sini, kalau memang merasa dirugikan, berarti istrinya atau bapaknya yang melakukan sebuah laporan polisi. Kemana? Ke Polres, Polda, ataupun Bareskrim. Agar apa? Agar ditindaklanjuti. Sehingga polisi dari LP tersebut membentuk sebuah tim penyidik. Nah, tim inilah akan melakukan investigasi termasuk ke TKP. Ada nggak alat bukti, misalnya spermanya, alat bukti lainnya,
Dan itu fatal kalau ada alat buktinya, karena itu dasar untuk menindaklanjuti menjadi sebuah penyidikan dan dasar untuk mempersangkakan seseorang. Apalagi semua alat bukti itu lebih dari 2, nah itu segera bisa ditersangkakan. Pengakuan adalah sebuah alat bukti, tapi alat bukti lainnya misalnya sperma, celana dalam dan lain-lain, kemudian spray, itu adalah alat bukti yang lebih lengkap juga gitu. Nanti akan diuji di pengadilan apakah memang dia melakukan atau tidak, tapi ditersangkakan itu pasti kalau ada 2 alat bukti yang terpenuhi. Nah Bang, sejauh informasi yang kita terima kan pada saat itu sudah ada perdamaian karena dari pihak keluarga perempuan sudah meminta uang ganti rugi ibaratnya segala macam, dan sampai akhirnya sudah ada perjanjian. Nah tiba-tiba nih Bang, setelah sang perempuan mengungkap ini di media sosial, sang laki-lakinya pun merasa namanya dicemarkan gitu Bang. Artinya apakah dia bisa melaporkan istri karena sudah mencemarkan namanya atau seperti apa Bang? Iya, jadi di pencemaran nama baik masuk di Undang-Undang ITE sebenarnya di pasal 27 ayat 3, ayat 1 tentang pornografi, ayat 2 tentang judi, ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Ya tinggal dibuktikan saja. Kalau memang ada alat bukti melakukan pencemaran nama baik, jalankan saja. Karena apapun kita negara hukum gitu loh. Namun pencemaran nama baik, ancaman hukumannya kan sekarang turun. Apalagi di KUHP yang baru bisa jadi tidak terbukti juga gitu loh. Karena memang sifatnya adalah fakta gitu loh. Kecuali kita memfitnah, melakukan penghinaan. Biarkan proses itu berjalan, nanti pihak polisi lah akan menentukan bahwa ini masuk ke pasal pencemaran nama baik atau tidak gitu loh. Jadi silakan dijalankan saja, tinggal dilihat ada 2 alat bukti nggak gitu loh. Apalagi tadi ada perdamaian. Artinya perdamaian berarti masing-masing pihak yang merasa dirugikan itu tidak akan melakukan upaya hukum baik pidana ataupun perdata. Kalau ada yang melanggar, berarti melanggar perdamaian dong. Mestinya kan di sana. Tinggal dilihat isi klausula dari akte perdamaian tadi atau hukum perikatan tadi atau perjanjian, isinya apa. Pasti ada salah satunya tidak boleh melaporkan pidana ataupun perdata kepada siapapun, kepada kepolisian ataupun kepada pengadilan. Itu kayaknya isinya. Kalau isinya itu berarti gugur dong mestinya LP tersebut, karena sudah ada perdamaian antara para pihak. Itu sebenarnya.